adik-adik Batita kesayangan, apa kabar semuanya? Sehat, penuh sukacita, luar biasa, yeay! Kita hari ini mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kita mau bersukacita di dalam nama Tuhan bersama-sama. Wah, senangnya. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita adik-adik ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita nyanyi sama-sama ya. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Adik-adik, sekarang kita mau memulai kebaktian kita. Kita berdoa sama-sama, kita lipat tangan kita ya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kalau kita dipukul dan kita balas memukul, apa jadinya? Kalau kita dibenci, kita balas membenci, apa jadinya? Dunia jadi kacau. Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah. Tuhan Yesus katakan, mengasihi. Karena itu, jika ada yang nakal pada kita, kita harus bagaimana adik-adik? Mengampuni. Kita tetap
mengasihi, supaya dunia ini lebih damai, lebih indah, dan kita senang hidup di dalamnya. Supaya kita tidak berantem, berkelahi dengan banyak orang, supaya kita banyak teman. Ingat, mengampuni dan mengasihi. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Buah Roh bersama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita nyanyi lagu Firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, ini adalah Daud. Daud sudah diurapi untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul yang pada waktu itu menjadi Raja Israel. Tetapi karena dia nakal kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat penggantinya, yaitu Daud. Saul tahu bahwa Daud akan menggantikan dia. Karena itu Saul sangat membenci Daud. Dia mengejar-ngejar Daud, ingin mencelakakan Daud. Karena itu Daud pergi dari hadapan Saul, pergi bersembunyi, lari ke sana ke sini supaya tidak ditemukan Saul. Daud bersembunyi bersama teman-temannya dari kejaran Raja Saul. Suatu ketika Raja Saul baru pulang dari berperang melawan bangsa lain. Dia mencatat kemenangan yang besar, karena itu dia sedang bersuka cita. Tetapi ketika pulang, ada seorang yang berkata kepadanya, Raja Saul, aku mendengar kabar bahwa Daud bersembunyi di gurun En-Gedi. Aku tahu bahwa engkau mencari-cari Daud. Disitulah dia bersembunyi bersama teman-temannya. Maka panaslah hati Saul. Dia ingin mengejar dan mencelakakan Daud. Segera Saul mengumpulkan pasukannya, 3.000 orang banyaknya, untuk pergi mencari Daud di gurun En-Gedi seperti yang dikatakan orang. Maka sampailah Saul ke gunung kambing hutan, tempat banyak
peternak-peternak kambing dan domba membangun kandang di gunung batu. Saul merasa sakit perut, mulas sekali. Mungkin karena banyak makan sambal ya adik-adik. Maka Saul menuju ke dalam goa, tempat kandang kambing dan domba milik seorang peternak, untuk membuang hajatnya. Ia masuk ke dalam goa, tempat kandang kambing dan domba milik seorang peternak. Saul tidak tahu bahwa ternyata Daud dan teman-temannya bersembunyi di bagian gua yang gelap dan dalam di kandang kambing, domba, dan ternak itu. Saul membuang hajat dengan tidak tahu bahwa Daud dan teman-temannya melihat dia dari kegelapan gua. Teman-teman Daud berkata kepada Daud, "Inilah saatnya kamu membalas dendam. Lihat, Tuhan sudah menyerahkan Raja Saul kepadamu. Dia sudah mengejar-ngejar kamu begitu lama. Inilah saatnya kamu membalas dendam dan menjadi raja atas Israel." Tetapi Daud berkata kepada teman-temannya, "Jangan begitu. Biar bagaimanapun, Saul adalah raja yang dipilih oleh Tuhan." Diam-diam, perlahan-lahan, Daud mendekati Raja Saul, lalu memotong ujung jubahnya. Raja Saul masih tidak tahu bahwa Daud ada di dalam gua. Dia selesai membuang hajat dan ingin melanjutkan perjalanannya. Dia tidak sadar bahwa Daud sudah memotong ujung jubahnya. Raja Saul menuruni Gunung Kambing Hutan untuk meneruskan perjalanan ke gurun En-Gedi mencari Daud. Tiba-tiba dia mendengar suara dari atas gunung. "Raja Saul, rajaku, ini hambamu Daud. Mengapa Tuan Raja mengejar-ngejar aku? Mengapa Tuan Raja ingin mencelakakan aku? Inilah Daud, hambamu yang setia. Aku tidak akan pernah mencelakakan Raja Saul seperti yang dikatakan orang-orang. Aku selalu setia. Lihatlah Raja, aku memotong ujung jubahmu ketika engkau membuang hajat. Jika aku ingin mencelakakan Raja Saul, maka aku sudah bisa mencelakakan sejak tadi. Tetapi aku adalah hamba yang setia. Aku tidak ingin mencelakakan engkau, tuanku Raja." Kata Raja Saul, "Engkaukah itu anakku Daud? Sungguh senang aku bertemu dengan engkau. Sungguh engkau seorang anak yang baik. Engkau setia kepadaku dan tidak bermaksud mencelakakan aku. Sekarang aku sudah lihat bahwa engkau sungguh mengasihi aku. Kesinilah, datanglah kepadaku." Karena kebaikan hati Daud, karena dia pemurah dan pengampun, dia tidak mendendam sekalipun Saul ingin mencelakakan dia, tetapi malah memaafkannya. Maka Saul dan Daud berbaikan kembali. Sekarang Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja yang baik untuk menggantikan dia. Maka Saul berkata kepada Daud, "Berjanjilah Daud, jika kamu menjadi raja, kamu akan memelihara keluargaku. Sungguh, aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku." Maka adik-adik, sekalipun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jika kita tetap mengasihi dan mengampuni, maka orang itu akan baik kembali kepada kita. Alangkah indahnya jika kita bisa hidup rukun bersama. Mengampuni, mengampuni,
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita nyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita nyanyi satu kali lagi ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Iya, adik-adik, sekolah minggunya hari ini sudah selesai. Adik-adik datang lagi ya sekolah minggu depan. Sekarang kita mau berdoa, kita siap-siap dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Adik-adik Batita kesayangan, semuanya hebat. Memuji nama Tuhan hebat, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama juga hebat. Senangnya kita sudah bersuka cita bersama-sama hari ini. Wah, luar biasa. Adik-adik, kita akan berjumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, dan tetap menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Oke, semuanya adik-adik, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.